Ini rahasia ilmiah, bagaimana membuat anak merasa memegang kendali penuh atas waktunya, padahal mereka sedang menuruti keinginanmu untuk belajar. Selamat datang kembali di ruang diskusi kita, di mana kita membongkar misteri pikiran manusia. Pernahkah Anda merasa lelah berdebat setiap malam hanya untuk menyuruh anak mengerjakan tugas sekolah? Perang urat saraf ini terjadi bukan karena anak Anda malas, melainkan karena otak mereka bereaksi terhadap ancaman hilangnya kebebasan. Hari ini, kita akan meretas letak anak agar mereka secara sukarela, bahkan kecanduan, untuk belajar tanpa paksaan sama sekali. Sebagai orang tua, insting pertama kita ketika anak menolak belajar adalah memberikan perintah yang lebih tegas atau ancaman hilangnya hak istimewa. Namun, secara neurologis, paksaan ini justru membangun tembok resistensi yang sangat tebal di otak mereka. Amigdala, pusat emosi di otak, menyala terang dan menganggap perintah tersebut sebagai serangan. Anak tidak lagi melihat buku pelajaran sebagai jendela ilmu, melainkan sebagai musuh yang merenggut waktu bermainnya. Jika kita terus menggunakan cara kuno ini, kita tanpa sadar merusak ikatan emosional dan membunuh rasa ingin tahu alami mereka. Disinilah sains psikologi datang menyelamatkan kita melalui sebuah konsep luar biasa bernama Self-Determination Theory atau teori determinasi diri. Teori ini menemukan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar untuk bisa termotivasi secara internal. Dan salah satu yang paling krusial adalah otonomi. Otak manusia, tak terkecuali otak anak-anak yang masih berkembang, sangat mendambakan rasa kendali atas hidup mereka sendiri. Ketika rasa kendali ini diberikan dengan tepat, motivasi yang tadinya mati suri bisa bangkit dan menyala terang dengan sendirinya, tanpa perlu disuruh atau dipaksa. Lalu, bagaimana cara memberikan otonomi ini tanpa membiarkan mereka membuang waktu seharian? Kuncinya adalah menciptakan ilusi kontrol. Anda memberikan 2 atau 3 pilihan yang semuanya mengarah pada tujuan utama Anda, yaitu belajar. Anda tidak lagi melempar instruksi terbuka, melainkan memberikan pertanyaan pilihan antara menyelesaikan tugas matematika terlebih dahulu atau membaca buku cerita sains-sains. Di telinga anak, mereka mendengar kebebasan. Mereka merasa berkuasa menentukan nasibnya sendiri. Padahal, Anda sebagai arsitek di balik layar telah mendesain pilihan tersebut menuju satu tujuan pasti. Ketika anak membuat pilihan dari opsi yang diberikan, bagian otak yang bernama korteks prefrontal mulai bekerja secara aktif. Bagian ini bertanggung jawab atas penalaran tingkat tinggi dan pengambilan keputusan. Dengan mengaktifkan korteks prefrontal, Anda secara otomatis menenangkan amigdala yang tadinya siap memberontak. Tembok resistensi yang tebal itu seketika runtuh menjadi debu. Mereka mengambil buku pelajaran bukan karena takut dihukum, melainkan karena itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Ini adalah sebuah kemenangan psikologis yang sangat elegan dan brilian. Namun, memberikan kendali saja terkadang tidak cukup jika tugas yang dihadapi terlihat seperti gunung tinggi yang tak bisa didaki. Disinilah kita memasukkan senjata rahasia kedua, yaitu teknik microlearning. Otak anak sangat mudah terintimidasi oleh beban dengan durasi waktu yang panjang. Membayangkan harus duduk diam selama 1 jam penuh adalah siksaan mental bagi mereka. Sebagai solusinya, pecah tugas tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Berikan tantangan durasi pendek yang membuat tugas itu terlihat sangat sepele, sehingga otak mereka tidak sempat memproduksi rasa panik. Konsep pembelajaran mikro ini bekerja dengan memanipulasi pelepasan dopamin di otak. Dopamin adalah molekul motivasi dan antisipasi. Ketika sebuah sesi belajar dipotong menjadi 5 atau 10 menit saja, rintangan psikologis untuk memulainya menjadi sangat rendah. Anda menawarkan kesepakatan singkat berdurasi ringan, di mana mereka bebas berhenti setelah waktunya habis. Kebanyakan anak akan langsung setuju, karena tawarannya terdengar sangat tidak mengancam kebebasannya. Dengan taktik ini, Anda baru saja menghancurkan rintangan terbesar dalam proses belajar manusia, yaitu keberanian untuk memulai. Apa yang terjadi setelah durasi singkat itu berlalu? Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Hukum kelembaman menyatakan bahwa benda yang bergerak cenderung akan terus bergerak. Hal yang sama berlaku untuk fokus mental manusia. Begitu anak mulai mengerjakan tugasnya dan menyadari bahwa materi tersebut tidak semengerikan yang dibayangkan, mereka akan terseret ke dalam kondisi fokus mendalam yang disebut flow state. Seringkali, saat alarm waktu telah berbunyi, mereka justru secara sukarela ingin menyelesaikan sisa soal yang ada tanpa Anda minta sama sekali. Setiap kali anak berhasil menyelesaikan sesi singkat tersebut,
Otaknya melepaskan gelombang dopamin yang memberikan rasa puas yang luar biasa. Mereka merasa seperti telah memenangkan sebuah misi dalam permainan. Inilah titik mula terciptanya lingkaran umpan balik positif di otak. Jika Anda merayakan kemenangan kecil ini dengan afirmasi positif atas usahanya, Anda sedang memperkuat sirkuit saraf yang menghubungkan aktivitas belajar dengan perasaan bahagia. Belajar perlahan berubah bentuk, dari sebuah kewajiban yang menyiksa menjadi serangkaian pencapaian kecil yang membuat mereka ketagihan. Sekarang, mari kita satukan kedua teknik rahasia ini ke dalam satu kalimat yang kuat. Anda menghampiri mereka di sore hari dan memberikan sebuah penawaran strategis. Anda memadukan pilihan tugas yang memberikan kebebasan dengan pembatasan waktu yang sangat ringan. Anda mengemas instruksi dengan begitu cerdik sehingga struktur kalimat tersebut menghadirkan otonomi mutlak dan meniadakan kecemasan durasi. Ini adalah kombinasi pamungkas yang menyasar sisi emosional dan logis secara bersamaan. Pendekatan ini hampir mustahil ditolak oleh struktur otak anak yang sedang berkembang pesat. Tentu saja, semua strategi lisan ini akan melonjak efektivitasnya jika didukung oleh desain lingkungan fisik yang tepat. Otak kita terus-menerus merespons isyarat visual dari sekitarnya. Jika area belajar dipenuhi gangguan, otak harus membakar energi ekstra hanya untuk mengabaikan godaan tersebut, menyisakan ruang yang sangat sempit untuk pemahaman materi. Ciptakan zona tenang yang didedikasikan khusus untuk momen pencapaian mereka. Lingkungan yang bebas dari kekacauan visual adalah infrastruktur paling krusial untuk menjaga ketenangan mental dan mendukung arsitektur kebiasaan yang sedang Anda bangun. Dalam perjalanan membentuk kebiasaan baru ini, wajar jika ada masa di mana anak kehilangan fokus atau merasa kelelahan. Jangan hancurkan fondasi yang telah dibangun dengan kembali marah dan menghakimi. Gunakan momen penurunan ini untuk mengajarkan nilai resiliensi. Jelaskan melalui analogi sederhana bahwa otak itu layaknya otot tubuh, di mana rasa sulit adalah tanda bahwa ia sedang bertumbuh menjadi lebih kuat. Dengan menormalisasi rasa sulit, Anda merawat rasa aman psikologis anak, memastikan bahwa tantangan baru tidak membuat mereka lari ketakutan di masa depan. Formula rahasia dari seluruh proses peretasan otak ini adalah meletakkan konsistensi di atas intensitas. 10 menit setiap hari memberikan dampak modifikasi neurologis yang jauh lebih permanen daripada belajar berjam-jam, namun hanya dilakukan sesekali di bawah tekanan hebat. Jalur saraf di dalam otak dicetak tebal melalui pemulangan yang persisten dan konsisten. Setiap kali anak Anda memilih untuk duduk dan menuntaskan sesi mikronya, mereka sedang menebalkan jalur saraf tersebut. Hingga akhirnya, membuka buku akan menjadi otomatisasi yang sama naturalnya dengan bernafas. Siklus keberhasilan yang berulang ini perlahan memicu efek domino yang menakjubkan, yaitu pergeseran identitas diri. Anak akan berhenti melihat dirinya sebagai korban otoritas yang tidak berdaya. Secara perlahan namun pasti, alam bawah sadar mereka mengadopsi narasi baru sebagai seorang pembelajar sejati yang memegang kemudi penuh atas masa depannya sendiri. Transformasi identitas inilah yang menjadi monumen keberhasilan dari penerapan teori determinasi diri. Saat identitas itu tertanam, Anda telah selesai dengan tugas berat Anda, karena sang anak telah menjadi pemimpin tangguh bagi dirinya sendiri. Sobat pembelajar, simpanlah senjata amarah Anda mulai hari ini, dan pilihlah untuk bermitra dengan anak melalui keajaiban sains psikologi. Berikan mereka otonomi lewat ilusi kontrol yang lembut, turunkan rintangan awal melalui kekuatan microlearning, dan saksikan dengan takjub bagaimana tembok kemalasan itu runtuh selamanya. Perubahan revolusioner dalam sebuah keluarga selalu bisa dimulai dari satu langkah kecil berdurasi 10 menit. Terima kasih telah menjelajahi labirin pikiran bersama kami hari ini. Terapkan strategi ini sekarang juga, dan ciptakan keajaiban Anda. Sampai jumpa!